Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk tutorial AutoCAD-nya dan terutama untuk pengenalan pada menu-menu yang ada pada AutoCAD. Pada video kali ini saya akan mencontohkan penggunaan dari beberapa menu, terutama di pembuatan polygon atau polygon kan berarti terdiri dari banyak garis-garis ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai line dan juga polyline, maka di video kali ini kita akan mengutik-ngutik di beberapa menu, terutama di pembuatan rectangle dan polygon. Ini masih dalam satu cluster di polygon. Oke, untuk membuat rectangle, kita bisa memanggil dari command Windows ataupun langsung memilih dari menu yang ada di atas. Misalkan dari command Windows, nah, kita ketik akan muncul menunya rectangle, dan di sini ada banyak sekali pilihannya ya. Jadi teman-teman jangan malas untuk membaca, jangan hanya memasukkan perintah yang ada di tutorial, tapi juga dibaca di sini. Misalkan di sini kan specify first corner point, yang artinya tentukan salah satu titik ujungnya atau titik di pojokan segi 4 itu kita tentukan poinnya itu ada di mana. Atau kita bisa memilih bahwa bentuk segi 4-nya ini apakah ada chamfernya, ada filletnya. Ya, ini nanti akan kita bahas di bagian modify. Untuk bagian draw kita tidak membahas itu terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya tentukan first point-nya. Nah, ini teman-teman bisa membuat bentuk rektangelnya atau segi 4 dan ini bisa dipilih kita membuat dia ada di sebelah mana ya, ada di atas, bawah, baik di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kita tentukan untuk specify other corner point, atau kita bisa menentukan by area, by dimension, atau by rotation. Ya, misalkan kita sudah tahu nih ya ukuran-ukurannya panjang dan lebar dari segi 4, kita bisa pilih dimension. Dan di sini ada keterangan lagi specify length of rectangle. Kita tentukan panjang dari segi 4-nya mau seberapa. Sekarang di sini saya tentukan 20. Dan specify width for rectangle. Kita tentukan lebar dari segi 4-nya. Ini saya tentukan lebarnya adalah 10. Nah, kita sudah dapatkan bentuk segi 4-nya. Sekarang kita mau dari posisi segi 4 ini, dia ada di atas dari first point yang sudah kita buat, atau titik pertama yang kita pilih, atau di bawah, atau bahkan di sebelah kirinya, di atas dan bawah. Jadi di keempat kuadran kita bisa memilih ya sesuai dengan kebutuhan penggambaran kita ya. Tinggal kita klik, kita sudah mendapatkan segi 4 sesuai dengan yang kita inginkan. Itu kalau kita menggunakan menu di command Windows. Kita juga bisa pilih dari sini rectangle, specify first corner-nya, dan kita tentukan panjangnya 20. Ini tadi sudah ke enter semua. Nah, ini 20, 10. Nah, kita sudah dapatkan bentuk segi 4 menggunakan menu command Windows ataupun menggunakan menu dari yang ada di home screen, dari menu draw atau penggambaran. Oke, nah, silahkan dicoba. Kemudian kita lanjutkan ke pembuatan polygon. Ya, ini polygon seperti yang ada di menu yang ada di draw ini, atau kita bisa panggil dari command Windows, ketik saja all. Ya, ini polygon. Nah,
Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jumlah dari jumlah dari sisi poligonnya. Seperti yang kita ketahui, poligon berarti dia terdiri dari lebih dari 3 sisi ya, karena untuk membuat suatu luasan kita memerlukan 3 sisi. Kalau 2 sisi tidak menjadi sebuah bentuk 2 dimensi. Jadi kita bisa, kalau kita masukkan nilai 4, jadi nantinya bentuknya akan berbentuk segi 4. Nah, biasanya kita menggunakan poligon ini untuk membuat bentuk-bentuk simetri, baik itu segi 5, segi 6, 7, 8, dan sebagainya, seperti itu. Ya, nah, di sini saya akan masukkan dia adalah jumlahnya 5. Jadi dia adalah segi 5. Nah, dan perintah selanjutnya adalah specify center point of polygon. Jadi kita tentukan titik pusat dari poligonnya. Jadi di sini bukan first point yang berada di ujungnya, tapi di sini kita tentukan dari center point-nya, atau kita bisa juga memilih dari ujungnya. Jadi untuk pembuatan poligon, sebenarnya kita ada 3 jenis ya, seperti yang ada di modul, yaitu ada menggunakan inscribe, circumscribe, ataupun dari edge atau dari titik ujung. Untuk inscribe dan circumscribe ini kita menentukan sebuah segi banyak tersebut dari titik pusatnya. Ya, misalnya di sini tadi kan saya menentukan segi 5, dan di sini saya tentukan titik pusatnya. Ya, misalkan saya buat saja dari koordinat 0,0. Nah, kemudian akan muncul 2 pilihan. Ini saya mau membuat poligonnya berupa inscribe, in circle, atau circumscribe, quad circle. Jadi pada poligon, mungkin bisa kita lihat di sini perbedaannya. Nah, di sini poligon ada 2 jenis, yaitu inscribe dan circumscribe. Untuk di gambar yang sebelah kiri atau di gambar yang pertama, nah itu kan posisi poligonnya ada di dalam lingkaran, dan di gambar yang sebelah kanan posisi poligonnya ada di luar lingkaran. Kalau teman-teman lihat lingkarannya berupa garis putus-putus tersebut, nah itu yang menentukan poligonnya ini berupa inscribe atau circumscribe. Untuk poligon yang inscribe, maka ketika kita menggambar poligonnya, posisinya ada di dalam lingkaran, sehingga yang kita dapatkan gambar poligonnya itu lebih kecil. Kemudian kalau kita pilih circumscribe, berarti bahwa lingkaran tersebut berada di dalam poligon, yang artinya nanti poligon yang kita hasilkan akan lebih besar. Kita akan melihat contohnya untuk melihat perbedaan inscribe dan circumscribe. Untuk yang pertama, kita pilih inscribe terlebih dahulu. Ini saya pilih inscribe. Nah, ini tadi segi 5 di titik 0,0. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya harus menentukan radiusnya. Misalnya ini saya ketik radiusnya adalah 50. Nah, di sini saya dapatkan sebuah poligon atau segi banyak, dan di sini adalah segi 5 yang memiliki jari-jari 50. Dan posisi lingkarannya ini nanti ada di luar dari poligon. Ya, jadi sudut-sudut pada poligon ini akan bersentuhan dengan lingkaran yang ada di luarnya. Kita bisa saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Oh, ini tadi titik nyala pas. Coba saya center point-nya di 0,0. Nah, ini adalah jenis poligon inscribe. Posisinya in circle, di dalam lingkaran. Oke. Dan yang berikutnya, saya akan menggambar poligon circumscribe, di mana posisi poligonnya berada di luar lingkaran. Kita akan melihat perbedaannya seperti apa. Saya ketik lagi poligon. Numbernya sama, dia merupakan segi 5. Kemudian center point-nya saya pilih di titik
anggap saja di 150,0. Nah, kemudian saya pilih circumscribe. Nah, ini posisi poligonnya ada di sebelah sini. Kemudian saya masukkan radiusnya adalah 50. Kita buat poligon yang sama ya untuk radiusnya, tapi yang satu menggunakan inscribe, satunya menggunakan circumscribe. Nah, ini adalah yang saya dapatkan dari poligonnya. Ini kalau saya buat lingkaran, nah, ini yang membedakan antara poligon menggunakan inscribe dan circumscribe. Jadi di sini posisi lingkarannya ada di luar titik-titik terluar dari poligon, sudut-sudut terluarnya. Sedangkan di poligon menggunakan circumscribe, posisi lingkarannya ada di dalam bangun poligon tersebut, segi 5 tersebut ya. Jadi ini adalah perbedaannya menggunakan inscribe dan circumscribe. Nah, jadi yang kita ketahui untuk membuat poligon ada 3 cara, yaitu menggunakan menu inscribe, circumscribe, dan juga edge atau berdasarkan pojokan atau sudut dari segi banyak tersebut. Misalkan di sini saya coba membuat poligon berdasarkan dari ujungnya, scroll lagi, tetap sama segi 5. Kemudian di sini akan diminta specify center of polygon or edge. Nah, ini saya pilih edge, saya klik. Kemudian saya diminta untuk menentukan first point dari edge-nya. Saya ingin dia segaris dengan poligon yang lain. Di sini first point-nya. Nah, ini saya bisa memilih dia akan menghadapnya seperti apa ya. Saya tinggal menentukan first point dan end point-nya. Ya, misalnya di sini saya mau nilainya sama 50. Jadi ini ada 3 buah poligon. Yang satu menggunakan inscribe dengan tadi 50 adalah jari-jarinya dari titik pusat poligon ke sudut dari poligon. Dan yang berikutnya saya membuat poligon menggunakan menu circumscribe, yang artinya tadi jari-jarinya besarnya 50, dihitung dari titik pusat poligon ke titik tengah dari garis poligonnya. Dan di yang terakhir yang menggunakan menu edge, tadi saya masukkan nilainya adalah 50, itu menunjukkan panjang masing-masing sisi poligonnya. Sehingga bisa teman-teman lihat di sini, meskipun kita memasukkan nilai yang sama, tapi kita memilih cara yang berbeda untuk masing-masing penggambaran, kita dapatkan dimensinya, ukurannya kurang lebih berbeda ya dari masing-masing poligonnya. Nah, ini tidak ada yang sama. Ini itu untuk pembuatan poligon garis dan juga tadi membuat rectangle. Dan teman-teman bisa menggunakan menu yang ada di toolbars di home screen ini. Ya. Di sini juga teman-teman harus memasukkan jumlah jumlah sisinya. Anggap aja 5. Nah, specify center point-nya, diminta juga center point-nya. Misalkan saya buat di sini saja center point-nya. Inscribe, circumscribe juga harus ditentukan. Ini radiusnya. Oke. Ya, silakan dicoba untuk membuat rectangle dan juga polygon. Terima kasih.